Sejauh ini, kita baru menyaksikan satu film bertemakan superhero Marvel yang sudah ditayangkan di bioskop. Film tersebut adalah Madame Web, judul yang menandai entry baru dari Sony Spider-Man Universe atau disingkat sebagai SSU. Sayangnya, film ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alih-alih sukses di pasaran, film ini malah mendapatkan kritik buruk yang tentunya berpengaruh dengan jumlah penonton juga pendapatannya. Hal ini sangat disayangkan mengingat karakter dan kekuatan Madame Web yang bisa dibilang unik serta berbeda, juga termasuk sebagai sebuah penyegaran karena membawa plot yang baru dan tidak pernah dikisahkan dalam film Spider-Man lainnya. Namun tetap saja, banyak faktor yang mempengaruhi film ini sehingga menjadikannya kurang disukai oleh banyak penggemar film superhero. Tapi tenang saja, Madame Web adalah satu dari total 4 film superhero besutan Marvel yang akan ditayangkan untuk tahun ini. Masih ada 3 film lagi yang kemungkinan bisa mengobati rasa kekecewaan kalian terhadap Madame Web atau justru berkali-kali lipat lebih bagus dan berkualitas. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut ini adalah 3 film superhero Marvel setelah Madame Web. Kalian yang penasaran bisa tonton video ini sampai selesai dan jadikan sebagai rujukan atau perkiraan apakah kalian tertarik untuk menyaksikannya atau kalian justru memilih untuk melewatkannya. Dan tanpa berlama-lama, berikut adalah video selengkapnya. Film superhero Marvel pertama yang paling dekat perilisannya adalah Deadpool and Wolverine. Film ini bisa dibilang sebagai film yang paling diantisipasi tahun ini, mengingat jumlah penonton trailer pertamanya yang bahkan memecahkan rekor dengan total penonton yang sangat banyak, mengalahkan trailer dari film lain untuk perilisan 24 jam pertamanya. Seolah membuktikan bahwa orang-orang memang sangat menantikan film pahlawan super Marvel satu ini. Deadpool and Wolverine adalah film ketiga dari Deadpool, karakter Marvel yang unik, nyeleneh, konyol, tapi disukai oleh semua orang. Banyak faktor yang menjadikan film ini sangat dinanti oleh banyak penggemar, salah satunya adalah performa brilian dari Ryan Reynolds yang kembali menghidupkan karakter Wade Wilson dengan humor klasiknya, ditambah dengan keterlibatan dari Hugh Jackman yang kembali sebagai Wolverine padahal sebelumnya sudah memutuskan untuk pensiun. Semua itu akan semakin sempurna dengan plot penting di mana dua mutan tersebut akan menjalani petualangan multiversal di mana mereka akan bertemu dengan agen TVA yang sekarang dipimpin oleh Loki. Serta jangan lupakan segudang cameo dari wajah-wajah film Marvel terdahulu yang akan kembali dimunculkan. Tidak heran kenapa film ini sangat diantisipasi dan ditunggu penayangannya. Selain sejumlah alasan yang sudah kami sebutkan, Deadpool and Wolverine juga membawa kabar baik bagi keberlangsungan kisah MCU dengan tema multiverse saganya. Ya, film ini digadang-gadang akan memiliki implikasi besar atau akan berimbas langsung dengan 2 film Avengers berikutnya, yakni The Kang Dynasty dan juga Secret Wars. Maka tidak ada alasan bagi kalian sebagai penggemar Marvel untuk melewatkan film satu ini, karena jelas akan berhubungan langsung dengan multiverse saga ke depannya. Film Deadpool and Wolverine direncanakan tayang pada 26 Juli 2024. Dan jika kita melihat jadwal penayangan di Indonesia, sangat mungkin kita akan mendapatkan jadwal yang lebih cepat dari jadwal perilisan di Amerika. Setelah Deadpool and Wolverine, ada film superhero yang diadaptasi dari karakter Marvel selanjutnya, dan film tersebut adalah Kraven the Hunter. Film ini berada dalam dunia yang sama dengan Venom, Morbius, dan juga Madame Web, karena memang ditempatkan ke dalam SSU alias Sony Spider-Man Universe. Meskipun dengan perilisan Morbius, Madame Web, dan 2 film Venom yang bisa dibilang kesemuanya kurang memuaskan, antisipasi para penggemar terlihat semakin menurun untuk terus mengikuti waralaba film pahlawan super besutan Sony Pictures. Namun tetap saja, Sony tidak ingin berhenti, mereka terus membuat film dari karakter yang berhubungan dengan Spider-Man karena ingin memanfaatkan lisensinya. Studio satu ini memiliki ciri khas di mana mereka gemar memperkenalkan supervillain terkenal menjadi karakter anti-hero yang berjuang untuk melawan kejahatan, serta tidak pernah melibatkan Spider-Man secara langsung di tiap filmnya, dan hal serupa kembali diperlihatkan lewat film Kraven the Hunter ini. Kraven the Hunter akan diperankan oleh Aaron Taylor Johnson yang sebelumnya sempat terkenal dalam perannya sebagai Quicksilver versi MCU yang harus dimatikan saat film Age of Ultron tayang karena kesepakatan lisensi karakternya yang kala itu masih dimiliki oleh 20th Century Fox. Sekarang aktor tersebut dipercaya untuk menghidupkan betapa garangnya sosok Kraven the Hunter dalam film solonya.
Mengambil pendekatan yang sedikit berbeda dari komiknya, Kraven versi live action digambarkan sebagai sosok pelindung alam serta penyayang binatang yang tentunya merupakan cara yang terlihat cukup aneh untuk mendefinisikan sosok pemburu paling terkenal di dunia Marvel. Tentu saja dengan deskripsi singkat ini, penonton kembali dibuat khawatir karena bisa jadi Sony akan kembali mengulangi kesalahan yang sama dalam mengubah penjahat terkenal mereka menjadi pahlawan saat mendapatkan film solonya. Namun ada hal lain yang membuat kami tertarik untuk menyaksikan film ini, salah satunya karena keterlibatan sosok Rhino dengan penggambaran yang lebih seperti binatang buas daripada mengenakan armor canggih seperti yang diperlihatkan dalam ending The Amazing Spider-Man 2. Selain itu ada juga super villain lain seperti The Chameleon, sosok penjahat yang ahli dalam menyamar menjadi orang lain, bahkan dengan tingkat kesamaan yang sangat mirip. Semoga dengan semua bocoran tersebut, Sony berhasil menyuguhkan film SSU yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga penonton bisa memaafkan kekurangan dari film-film sebelumnya, ditambah Kraven the Hunter dipastikan mendapatkan rating dewasa, karena akan memunculkan adegan sadis dan darah-darah yang akan diperlihatkan di sepanjang filmnya. Kraven the Hunter dijadwalkan akan tayang pada 30 Agustus tahun ini, dari yang semula akan rilis pada bulan Oktober tahun lalu. Semoga dengan penundaan tersebut, Sony berhasil membenahi kesalahan dalam film ini sehingga bisa lebih baik ketika rilis di bioskop nanti. Dan terakhir, ada film ketiga dari Venom yang berjudul The Last Dance. Nah, apakah judul film ini akan memperlihatkan Venom yang menari untuk terakhir kalinya? Sepertinya tidak seperti itu, karena The Last Dance biasanya dipakai sebagai penutup dari aksi suatu karakter untuk terakhir kalinya, bukan merupakan istilah yang dimaknai secara harfiah. Dan ini sejalan dengan Venom 3 yang dipastikan menjadi penutup dari serangkaian film Venom yang sudah dirilis oleh Sony Pictures sejak tahun 2018 lalu. Nah, terlepas dari reaksi beragam terhadap film-film SSU sebelumnya, Eddie Brock yang diperankan oleh Tom Hardy bisa dibilang menjadi karakter yang memperoleh banyak daya tarik dari penggemar selama bertahun-tahun lamanya, dan akan mencapai puncaknya pada tahun ini ketika kisahnya ditutup dengan film Venom 3. Berbeda dengan film Marvel pada umumnya, sangat sedikit yang bisa diketahui mengenai premis dari film Venom The Last Dance ini. Kita hanya mengetahui bocoran set syuting yang menampilkan Tom Hardy dalam pakaian yang sama dengan adegan pasca kredit dari film Spider-Man No Way Home, tepat setelah perjalanan singkatnya dalam melintasi multiverse ke MCU. Ini sekaligus menjadi pertanda bahwa filmnya akan dimulai dengan melanjutkan adegan tersebut secara langsung. Dan itu saja hal yang diketahui sejauh ini, tidak ada rekaman bocoran dari karakter yang terlibat seperti musuh utama atau karakter tambahan lainnya. Sony seolah merahasiakan film satu ini agar penonton terhibur dengan kisah yang sangat minim bocorannya. Selain itu, beberapa penggemar juga masih menaruh harapan besar pada koneksi Spider-Man dan penampilan Peter Parker versi Tom Holland atau versi Andrew Garfield yang bisa semakin menambah daya tarik dalam film ini. Tetapi jelas, kita semua pasti setuju bahwa peluang kemunculan tersebut nampaknya sangat kecil. Venom The Last Dance dijadwalkan tayang pada 25 Oktober 2024 sekaligus menjadi penutup film superhero besutan Marvel untuk tahun ini. Dan itulah 3 sisa film besutan karakter Marvel yang akan tayang untuk tahun ini. Baik dari MCU ataupun SSU, semua sudah kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi tontonan bagi kalian yang tidak ingin melewatkan film-film Marvel ke depannya. Mungkin itu saja video kali ini. Minal aizin wal faizin, jika kalian menyaksikan videonya bertepatan atau setelah lebaran. Jika ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Silakan like video ini jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel in the Out, sampai jumpa di video lainnya.